Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher pastinya. Kali ini saya tidak memberikan tutorial perbaikan ya, hanya saja saya akan berbagi atau sharing apa saja yang saya gunakan untuk mencetak kaki-kaki CPU atau eMMC atau IC flash atau IC-IC yang lain. Jadi saya akan memperkenalkan timah pasta atau solder pasta. Ini yang sering saya buat cetak kaki-kaki IC. Di tangan ini ya, di depan ini sudah ada solder pasta dari mekanik. Ini untuk seringnya disebut solder pasta untuk ipon ya. Jadi ini sering sekali saya gunakan. Ini yang nomor satu, ini timah pasta medium ya, maksudnya temperaturnya enggak terlalu tinggi juga dia mampu. Ini timah pasta dari mekanik, solder pasta yang sering saya pakai, jadi recommended buat teman-teman bila mana nanti teman-teman ingin belajar cetak pasang IC. Ada dua, jadi stoknya ini kalau habis ya stoknya ini seperti itu. Dan yang lain juga saya gunakan mekanik. Ini mekanik dengan low temperatur atau temperatur rendah. Apa yang dimaksud temperatur rendah? Jadi ini bisa terbentuk kaki-kakinya atau terbentuk timahnya. Timahnya akan terbentuk dengan temperatur yang tidak terlalu tinggi, maksudnya di bawah 200 pun, di bawah 200 derajat ini sudah bisa menghasilkan timah yang bagus. Dan kenapa ada low temperatur dan medium temperatur? Ya mungkin kalau pakai IC-IC yang tidak kuat panas itu lebih baik menggunakan low temperatur. Tapi kalau teman-teman seringnya pakai blower dengan angin di 300 dipanas di 300 derajat, ya lebih baiknya pakai yang medium atau sekalian yang tinggi ya, tinggi atau temperatur tinggi. Ini ketiga ini beda, ini yang low temp, ini yang medium, sedangkan ini yang anti kering. Anti kering ini bertujuan agar walaupun digunakan lama dia tidak akan mengering dengan sendirinya. Jadi kalau teman-teman dapati timah timah pasta teman-teman kok sering kering, ya lebih baik gunakan timah pasta anti kering. Namun ada kekurangan di sini. Untuk timah pasta anti kering membutuhkan temperatur yang sedikit over ya, menurut saya ini di atas 200 derajat Celcius. Jadi ini di bawah 200, sedangkan ini 200 pun sudah cukup. Ini paling enggak 250 derajat baru bisa menjadikan timahnya mengeras. Jadi apa yang bisa diambil kesimpulan ya tergantung teman-teman pemakaiannya akan digunakan seperti apa atau akan dipakai di chipset apa. Kalau untuk low temperatur, bila mana teman-teman sering menggunakan heater atau panas di 300, saya nggak rekomendasikan untuk low temperatur, karena nanti kalau digoyang malah, maksudnya digoyang itu kalau IC sudah jadi, ini seringnya malah lari-lari kalau pakai suhu di atas 200 derajat Celcius. Sedangkan kalau ini pakai 300 masih aman-aman saja. Namun ya itu tadi, ada IC yang tidak kuat di suhu di atas 300 derajat Celcius. Kalau ini ya kebalikannya. Jadi kalau pakai suhu di bawah 300 ini suhu di bawah 200 dia nggak bisa terbentuk IC-nya. Kalau kita hanya tidak ada prakteknya ya sama saja ya. Kita akan coba panaskan ya, akan menghidupkan blower. Kita gunakan lempengan lempengan buat mencoba aja ya. Untuk pertama, jadi ini kita akan gunakan low temperatur. Ini bekerja di bawah 200 derajat Celcius. Jadi
saya akan coba pakai 180 derajat atau mungkin suhu terendah itu 160 mungkin. Saya akan pakai di 180 derajat. Kita tunggu ya, dari 100 derajat menuju 180 derajat. Ini terpisah, gagangnya juga ada sendiri. Ini gagang untuk mengeluarkan timah pastanya ya. Karena seringnya kalau kita beli itu hanya seperti ini saja, tidak disertakan gagangnya. Gagang bisa teman-teman beli sendiri. Kita akan keluarkan sedikit untuk low temperaturnya atau temperatur rendah. Oke, cukup. Nomor 1 ya, pertama kita akan gunakan low temperatur untuk mencoba apakah di suhu 180 derajat dia sudah menjadikan timah ya, maksudnya sudah bisa terbentuk. Oke, kita coba 180 derajat, apakah terbentuk timahnya. Ya, mulai mengeras dan ternyata memang benar sudah terbentuk timah di suhu 180 derajat Celcius. Sudah terbentuk ya timahnya ya, seperti itu. Ini 180 derajat Celcius, teman-teman bisa lihat sendiri, 180 derajat Celcius timah sudah terbentuk. Jadi ya memang spesifikasinya sendiri-sendiri. Kita coba di timah yang anti kering. Timah pasta anti kering ini bisa kita pastikan 180 derajat belum terasa ya, mungkin belum terasa. Kita akan coba. Saya sendiri belum mencoba untuk yang timah anti kering karena seringnya di suhu di atas 200 derajat 250 dia baru bisa bekerja. Kita coba ya untuk nomor 3 ini anti keringnya. Apakah mau? Tidak mau ya, hanya mengeras seperti itu, bergelembung saja, tidak menunjukkan jadi timahnya. Terlalu lama untuk nomor 3 ini, masih berbentuk timah. Memang belum levelnya untuk low temperatur. Sedangkan ini di atas 180 pasti sudah langsung jadi. Namun ya nggak recommended untuk teman-teman yang sering goyang-goyang IC ya. Sering goyang-goyang IC itu nggak recommended, nanti lari-lari kalau pakai derajat yang berlebih. Berarti ini jelas pakai 180 derajat Celcius, yang ini tidak mau membentuk timah di suhu seperti nomor 1 ya, 180 derajat Celcius dia belum berani berbentuk timah. Untuk yang nomor 2 yang sering saya gunakan ini membutuhkan derajat paling enggak di kisaran terendah itu 200 derajat Celcius. Kita akan coba pakai 220. Kita tunggu apakah bekerja. Jelas ini pemenangnya. Namun hati-hati kalau menggunakan timah pasta anti kering. Jadi mungkin teman-teman kalau belum terbiasa, nanti saya rasa akan meloncat-loncat sendiri kalau pakai low temperatur. Sudah menunjukkan 220 derajat. Apakah terbentuk untuk timahnya? Oke, sudah menggelembung seperti itu ya. Ini sudah membentuk timah. Ini memang recommended untuk saya sendiri. Timahnya langsung terbentuk itu dan matang di suhu 220 derajat Celcius. Ini sudah matang. Jadi teman-teman tidak usah panik kalau pakai yang ini. Suhu rendah pun dia juga mampu, tapi jangan terlalu rendah juga. Ini kematangan mungkin di atas 200 derajat Celcius, bisa ke 220. Sedangkan ini belum matang. Ini pasti belum matang. Kita akan coba juga ya. Walaupun mungkin terbentuk tapi mungkin belum matang. Tapi ini ya anti kering, jadi punya spesifikasi sendiri-sendiri.
Kita akan coba di 220 derajat. Apa dia akan terbentuk timah? Belum terbentuk. Saya coba panaskan terus. Ya, terbentuk. Oke, terbentuk ya. Masih kuat tapi terlalu lama. Jadi kalau teman-teman pakai mungkin IC-nya bisa mati duluan. Terlalu lama untuk membentuk timah di suhu 220 derajat Celcius. Walaupun bisa dan mengeras ya, tetap bisa tapi terlalu lama. Jadi kesimpulannya untuk ini itu pakai 250 derajat. Itu mungkin baru bisa langsung kita pakai. Seperti ini. Udah 250 sudah ya. Baru bisa kita langsung pakai. Oke, terbentuk langsung. Oke, fix. Jadi kesimpulan di sini itu ya hanya saya akan mengenalkan apa yang saya pakai selama ini untuk membentuk kaki-kaki atau IC yang bisa kita cetak ya. Kita bisa gunakan ketiganya namun dengan spesifikasi tertentu. Jadi jangan sampai teman-teman salah beli. Untuk low temperatur itu bisa teman-teman pakai di bawah 200 derajat Celcius, di 180 dia sudah matang. Untuk ini di 220 sudah matang dan ini harus 250 derajat Celcius paling enggak ya. Kalau bisa ya semuanya punya. Jadi nanti kalau mendapati IC yang memang tidak kuat panas bisa gunakan low temperatur. Kalau standar ya pakai yang ini ya, mekanik yang standar. Tapi kalau mau minta yang irit dan tidak sering kering, pakai yang anti kering. Ya, semoga tutorial kali ini bermanfaat. Akhir kata dari kami Merapi Flasher. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.